Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Elva Mustalifah, Saya Adina Rubiana Dewi, Dan saya Mariana Sawala. di sini kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan piutang. 01. Sifat piutang. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Yang pertama, piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Yang kedua, piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. 02. Contoh piutang. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain: pertama, piutang usaha; kedua, usul tagih; ketiga, piutang pegawai; keempat, piutang bunga; kelima, uang muka; keenam, refundable deposit atau uang jaminan; ketujuh, piutang lain-lain; kedelapan, allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri atau tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Piutang dinyatakan sejumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotak piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya adalah tujuan dari pemeriksaan piutang. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif piutang yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Jika auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat diperkecil. Yang kedua adalah untuk memeriksa validity dan authenticity daripada piutang. Validity maksudnya apakah piutang itu sah, masih berlaku atau diakui oleh yang mempunyai piutang. Authenticity maksudnya apakah piutang itu didukung oleh bukti yang otentik yang ditandatangani oleh pelanggan. Yang ketiga adalah untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat adalah untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Wesel tagih yang didiskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh tempo harus diungkapkan sebagai kontingen liability pada tanggal neraca. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ada pembahasan tentang prosedur pemeriksaan piutang. Prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan. Prosedur audit dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Prosedur audit piutang usaha yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Yang keempat, periksa mathematical akurasinya dan cek individual balance ke sub-ledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke sub-ledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang. Yang ketujuh, periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit file log. Yang kedelapan, periksa apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang kesembilan, periksa dasar penentuan allowance for bad debt
N. Periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Yang ke-10, tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain. Yang ke-11, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang ke-13, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa.